tiap company itu ada semua bidang kayak engineer, terus desain, programmer. Nah, cuman kalau yang engineer ini biasanya kalau di startup IT seperti kayak software house dan sejenisnya itu biasanya lebih ke DevOps atau sysadmin. Nah, itu mungkin di sini belum dipelajarin ya kalau yang engineer. Mungkin di sini lebih fokus ke Cisco, Mikrotik, dan sejenisnya. Terus juga, alhamdulillah kebetulan dapatnya yang remote sih, jadi eh, kerjanya itu fleksibel banget. Biasanya kalau remote itu kalau yang Anda tahu sih ada dua jenis gitu. Jadi ada yang remote, bedanya itu remote-nya dia cuman pindah tempat kerja aja. Jadi untuk jam kerjanya itu tetap sama kayak di kantor pada umumnya. Cuman bedanya kerjanya di rumah, jadi ada jam khusus buat kerja gitu. Nah, kalau yang satunya itu kerja remote yang kerjanya itu kalau misalnya ada kerjaan doang. Jadi ya mungkin kalau meet gitu biasanya kalau yang kayak Ana ini seminggu bisa sekali atau seminggu 2 kali. Sisanya bebas. Kecuali kalau misalnya nggak ada kerjaan sih. Kalau ada kerjaan ya dikerjain. Kalau nggak ada paling monitoring doang. Monitoring project yang sudah berjalan. Terus apa lagi ya? Sama kalau di tempat Ana itu UI UX itu mungkin karena di sana website semua yang dibuat, jadi kalau UI UX itu nggak terlalu apa ya, biasanya tiap programmer kalau yang full stack itu biasanya udah pasti bisa UI UX juga sih, jadi semuanya dikerjain sendiri. Em, Sharing apa lagi? Mungkin bisa langsung, kalau ada yang mau nanya nanya aja. Eh, ada yang mau nanya? Tadi waktu antum kerja di mana sekarang tadi? Di eh startup. Kalau nama startupnya itu em, ini bentar. Anak izinannya share screen. Nah, ini untuk nama startupnya. Jadi ini tuh fokus di bidang IoT perkapalan. Jadi ini IoT-nya itu buat monitoring seperti apa itu persentase penggunaan bahan bakar atau posisi kapal saat ini. Nah, ini engine speed monitoring, fuel consumption monitoring, running hour monitoring. Ini kalau untuk company profile-nya masih belum lengkap sih. Kalau untuk website yang sudah Anda buat, itu buat sebenarnya buat buat internal, jadi nggak bisa di-share. Bisa ceritain nggak Kak, gimana apa perjalanan sebelum masuk ke sana gitu? Orang dalam atau Ini dari sebenarnya punya ada startnya sih gitu? teman pondok di pas masih SMP. Kebetulan pas itu nawarin tiba-tiba, ini ada project mau dikerjain nggak? Projectnya itu kebetulan
bahasa yang Ana belum pernah pelajarin, bahasa Python pakai framework Django. Karena lagi butuh duit juga saat itu, jadi ya Ana paksain buat belajar. Alhamdulillah berapa ya? 3 bulanan lebih kelar. Awalnya sih nggak ada kontrak, cuman by project doang. Alhamdulillah sekarang udah berlanjut sampai sekarang. Di sini juga Ana belajar banyak banget seperti yang DevOps gitu, kemudian sysadmin. Karena itu kalau belajar biasanya kalau lagi butuh doang, jadi karena terpaksa gitu diharuskan untuk belajar, jadi mau nggak mau harus belajar demi Hmm. bisa lanjut kerja. Dan itu salah Hmm. satu motivasi terkuat Ana sih kalau sekarang buat belajar gitu. Masukan buat apa? Buat mahasiswa-mahasiswa yang lainnya ada nggak nih dari Kak Dava? Karena mau nanya, Oh, boleh boleh. Kak, itu kan tiap perusahaan atau apa yang punya perusahaan gede gitu, nah itu ngelirik portofolio dulu kan sebelum nge-hire gitu kan. Iya benar. Nah, sebenarnya yang inti dari apa portofolionya itu apa sih yang dilirik? Yang bagian pentingnya itu yang dari portofolionya. Kalau portofolio itu sebenarnya yang bagus itu yang kalau kayak engineer terus programmer. Nah, itu yang lebih bagus, eh, yang banyak teksnya. Coba Anda cariin dulu ya. Masih ada contohnya nggak ya? Ntar Anda amatin dulu. Kalau yang desainer, Hmm. Nah, ini udah kelihatan belum? belum belum. Nah, ini salah satu CV yang biasa dilirik sama HRD gitu. Ini buat yang kan ya, yang kayak programmer atau engineer. Jadi biasanya yang dicari itu yang isinya teks kayak gini. Jadi eh, tercantum secara detail banget di sini tuh. Kayak backgroundnya sudah pernah ngapain aja, terus ini skill-skillsnya, terus experience-nya biasanya yang apa itu paling banyak sih ini. Ini contoh CV pas anak ikut ini belajar siber di Instagram. Anda juga taunya dari sini sih, contoh CV yang bagus itu gimana. Mungkin kalau kayak eh, desainer lebih banyak gambar ya. Cuman kalau portofolio beda sama CV. Kalau CV kayak gini, lebih apa itu? Lebih banyak teksnya daripada gambar-gambar gitu. Jadi nggak perlu didesain sebagus mungkin. Oh, Lebih lebih. banyak malah lebih bagus kayak experience gini. Oh no. Oke. Kalau portofolio mungkin kayak GitHub gitu udah cukup sih. Banyakin aja. Atau enggak kayak ini ente jurusan apa? George. Desainer. Oh, desainer. Ya mungkin kalau portofolio, kalau desainer
Ya mungkin kayak hasil desain gitu sih, kayak di upload di Behance atau Dribble, atau kalau misalnya nembus kayak market UI 8 juga lebih bagus lagi. Oh, makasih. Atau dibikin PDF juga bisa sih, dibikin satu file gitu. Oh, jadi CV itu kayak versi formalnya ya? Iya benar. Kan Anda belum pernah sih ngeliat CV eh kayak desainer gitu. Mungkin ntar bisa ditanya yang sharing session bulan depan. Tuh insya Allah yang dari jurusan DMM. Mau nanya Kak, Iya boleh. itu kalau boleh tahu sekarang ini yang di perusahaan ini sekarang udah pencapaian apa aja yang udah didapat? Mungkin dari gajinya atau relasinya gitu. Lebih ke ilmu sih. Oh ilmu. Iya, kebetulan di sana itu banyak banget yang belum tahu kayak DevOps, terus sysadmin, ngurusin server, terus juga apa itu bisa belajar bahasa baru. Tapi itu semuanya belajar sendiri sih, karena di sana juga eh, pada nggak bisa juga kan, jadi sama-sama belajar. Soalnya perusahaannya itu baru mulai tahun berapa ya? 2022, jadi masih masih merintis. Timnya juga masih dikit, jadi banyak banget yang masih harus dipelajarin. Tapi dari situ pengalaman yang didapat banyak banget. Oh berarti Kak Dava pas masuk sana baru diminta buat pelajarin ini gitu ya? Iya benar. Nah, sebelum masuk sana itu cuma bisa Laravel doang. Hmm. Sisanya belajar sendiri. Iya benar. Ini namanya eh, jenis yang ATS. Cuman kalau kayak ini kan kalian masih pengalamannya masih minim banget. Nah itu Anda juga bingung sih kalau sampai sekarang masih belum ngerti ini cara banyakin pengalaman gimana. Mau ngelamar kerja tapi pengalamannya masih jarang. Soalnya kalau join intern gitu, kalau bisa yang paid sih. Jadi nggak terlalu buang-buang waktu gitu. Nggak stres juga kerjanya. Soalnya kan dibayar. Insya Allah banyak sih kalau yang intern paid gitu kalau IT. Iya. Kalau sekarang pet ah. Ini ada yang nanya. Kalau lomba gitu bisa juga sih dimasukin. Cuman mungkin bukan di experience ya, mungkin di nah kayak sertifikasi gini. Dimasukin aja juga nggak apa-apa. Kalau yang sekarang alhamdulillah paid, karena di Poltex ini kerjanya nggak terlalu padat, jadi bisa sambil gitu remote. Ada yang mau nanya lagi? Maaf Bang, mau nanya. Boleh.
Kira-kira keseharian di IDN tuh gimana Bang? Coba bisa jelasin nggak dari bangun sampai tidurnya? Kalau Terima apa kasih. itu? Kalau Keseharian ngabdi di IDN. sini atau Ah, gimana? Oh, yang di Politekniknya. kalau di sini karena jam kerjanya itu mulai siang, jadi nah biasanya habis subuh kalau misalnya ada kerjaan ya kerjain dulu terus tidur. Bangunnya siang paling jam 10 jam 11 mandi, sholat zuhur, terus makan, kerja, sholat asar. Biasanya kalau ada kerjaan lanjut kerja lagi sampai maghrib. Kalau misalnya nggak ada ya kosong. Karena anak admin jadi nggak ngajar. Kalau sore sampai malam biasanya kosong. Kecuali kalau misalnya ada eh, tugas gitu suruh bikin ini bikin itu. Cuman jarang sih. Mungkin kalau misalnya sebagai pengajar ya jam ngajarnya paling habis asar. Mungkin untuk seterusnya kayak gitu sih. Untuk perkuliahan pagi kayaknya nggak ada. Soalnya tahun depan kan kayaknya tambah ramai lagi. Jadi nggak bakal cukup kelasnya kalau pagi. Kalau Tafidnya Bang, Tafid gimana tuh? Kalau Tafid, kalau Tafid kan jamnya pagi. Kalau Tafid buat apa ini? Tafid yang di program IDN itu kan ada Tafidnya. Ini yang mahasiswa, program mahasiswa. Iya, mahasiswa-mahasiswa. Oh, kalau itu, oh ini antum mahasiswa IDN atau luar? Baru mau masuk. Oh, baru mau masuk. Iya, insya Allah besok. Oh, kalau program di mahasiswa itu, karena kebetulan sudah semester 6, jadi apa itu, kesehariannya beda. Mungkin ntar bisa ditanyakan ini yang apa itu, hostnya. Beliau kebetulan masih tahun pertama. Mungkin kalau Ana dulu, karena jadwalnya beda, mungkin nggak relate sih. Mungkin Amar bisa sharing kesehariannya di tahun pertama. Next time lah. Khusus buat apa dulu sekarang sharingnya. Apa aja gitu yang bisa diceritain mungkin. Ada barangkali eh pengalaman epic moment gitu. itu tadi ada yang nanya kalau keseharian mahasiswa IDEN ngapain aja. Mungkin antum bisa sharing keseharian antum. Yang nanya dari mahasiswa atau dari luar? Calon mahasiswa. Oh, calon mahasiswa. Iya. Iya, kalau misalkan mahasiswa semester 1 tahun pertama ya, jadi saya yang sharing. Ya biasa, di pagi kita belajar bahasa Inggris, terus diniyah, terus ada tahfidz, setelahnya istirahat. Lalu nanti sore setelah asar kita masuk lagi buat IT sampai malam sekitar jam 9. Udah untuk pengerjaan tugas-tugasnya di sela-sela kita istirahat seperti itu. Ya mungkin terjawab ya itu buat keseharian di IDN. Ya, Terima kasih Bang. sama. Tadi antum mau nanya apa? Iya, mungkin barangkali ada yang bisa antum sharing
ke mahasiswa juga mungkin ke calon mahasiswa. Cerita-cerita epic moment lah ibaratnya. Selama di pengabdian ataupun sebelum magang sekarang ini. Sekarang masuknya magang atau udah kerja gitu? Sudah kerja Oh kerja ya, karyawan tetap berarti ya? kontrak Oh kontrak, kontrak. setahun. Kalau untuk epic moment apa ya? Soalnya anak biasanya di kamar doang, jadi pengalamannya nggak terlalu banyak. Mungkin kalau pengalaman selama awal pengabdian itu eh, ketika nemenin pas di awal-awal gitu sih, kayak edures, terus wasbang, terus eh, sebelum wasbang apa itu namanya? eh sign week, sign week, Iya sign itulah ospek. aspek ya aspek. Terus juga yang ke Lampung itu, iya edures, business survival. Nah, Nah, alhamdulillah udah 2 kali kayak gitu di angkatan sebelumnya sama angkatan nanti. oh, Ya mungkin itu sih pengalaman yang paling berkesan. Kalau misalnya kalian ntar mengabdi sebagai mentor politeknik, insya Allah bakal kedapatan jadi panitia. Masya Allah. Kalau menurut antum apa upgrade skill di bahasa itu seberapa penting untuk kedepannya? Kalau di dunia IT penting banget sih. Apalagi buat, terutama kalau yang biasa kepake sehari-hari itu, ketika eh, problem solving, kayak nyari bug di apa itu, di AI. Hmm. Biasanya kalau pakai bahasa Indonesia kadang agak kurang akurat, jadi perbanyak latihan pakai bahasa Inggris biar jago juga sih apa itu kosakatanya, terus juga grammarnya. Hmm. Mungkin kalau speaking karena agak kurang juga sih. Cuman untuk kosakata insya Allah udah terbiasa, udah lumayan banyak. Mungkin bisa di kayak latihan banyakin listening juga, banyakin membaca. Apalagi kayak programmer itu kan biasanya baca dokumentasi. Nah itu kalau misalnya nggak ngerti bisa copy paste ke Google Translate, terus di sambil latihan juga kan bisa diartiin satu persatu. Jadi staff di Voltech udah dari tahun kedua atau ketiga bang. Karena dari tahun kedua, karena kita kekurangan orang juga, jadi karena alhamdulillah masih bertahan di sini tahun ketiga. Kalau sebelumnya Ana nge-handle tahfiz sama admin. Sekarang fokus di admin aja. Nah, ada lagi yang mau nanya? Hmm. Boleh di-share nggak ini apa kedepannya mau kayak gimana atau bahkan mungkin boleh di-spill berapa pendapatannya UMR atau gimana gitu. Ya, alhamdulillah UMR. Kalau kalau digabung, Oh, kalau digabung dari semua project iya, per bulan itu ya kayak. iya, alhamdulillah. Mungkin Hmm. untuk kedepannya, ya kurang tahu juga sih apakah lanjut di sini lagi sambil remote atau balik.
Mungkin nunggu info juga sih karena tahun depan ada kemungkinan kuliah offline lagi atau bisa jadi online. Kalau online mungkin balik. Kalau Kuliah offline di IDN-nya maksudnya. iya Hmm. belajar bisnis gitu. Sama AI juga katanya ya. Nah itu kurang tahu sih. Oh, itu kurang tahu. Kan kalau bisnis sudah pasti. Iya, iya. Kalau di angkatan antum ini, eh kan antum angkatan pertama ya, kayak Iya. itu pencapaian yang paling tinggi itu sampai achievementnya kayak gimana sih? Apa pencapaiannya kayak gimana gitu? Yang mungkin paling yang paling tersorot lah ibaratnya dari satu angkatan. Oh, maksudnya gimana tuh? eh dari satu angkatan antum ada nggak sih yang ibaratnya mungkin dari desainer atau engineer atau dari software engineer yang apa ya? Yang ibaratnya pencapaiannya tuh udah yang paling bagus tuh Oh, bisa diceritain nggak siapa atau bagaimana gitu? mungkin untuk namanya nggak tahu sih orangnya mau disebut atau enggak, cuman kayak Ana samarin aja sih. Ana samarkan. Iya. Ada di mungkin kalau di yang dari network engineer itu ada salah satu teman Ana yang udah bukan udah sih sering proyekan gitu. Kadang dia bolak-balik ke Jepang, terus ke Singapura. Kalau yang sering sih biasanya dia keliling Indonesia. Karena Oh, kurang tahu sih dia eh punya PT sendiri atau mungkin punya tim gitu. Tapi itu kalau di network engineer itu pencapaian yang paling besar sih. Terus dari ada dari segi apa tuh? Dari segi gaji atau relasi apa gimana? semuanya. Oh, semuanya. Kalau ilmu kayaknya beliau juga paling banyak deh. Terus juga kalau yang dari desainer ini kayaknya lumayan banyak sih yang pencapaiannya bagus gitu. Ada yang Hmm. bikin enggak sih. Eh Yang jadi content creator ada nggak? Yang jadi content creator? enggak ada, cuman ada yang pernah kontrak gitu di luar negeri remote selama Oh, 1 semester atau setahun gitu. Terus juga sekarang dia dapat freelance juga dari luar negeri, dari Upwork. Paling sisanya kalau nggak pengabdian atau enggak ada yang kerja di studio juga sih, studio desain gitu. Kalau di programmer yang paling besar itu pencapaiannya punya agensi sendiri. hmm. Agensinya udah mungkin bisa dibilang udah apa itu? Omsetnya mungkin udah bisa dibilang 3 digit kayaknya. Oh, 3 digit ya. Ada itu anak IDN ada ya? Dia itu satu angkatan sama Ana. Oh, iya. Sama 3 digit. Oke, Itu beliau emang sepuh, cukup rajin juga sih. rajin ya. Mungkin ntar bisa sharing session mungkin di kesempatan berikutnya. Iya siap, oke. eh Kan kita semua tahu nih ya, ada teknologi baru yang namanya AI gitu ya. Dan AI itu sebenarnya mungkin nggak berdampak buat kayak desainer doang. Bahkan sekarang udah ada GPT website gitu kan, yang bikin website hanya pakai AI atau pakai low code tanpa harus ngoding gitu.
Gimana tanggapan antum tentang teknologi yang terbaru ini? Udah nggak bingung juga ya. Tapi kan masih tetap belajar dengan Ini bisa di mute dulu mungkin. belajar yang sama. Kalau memang untuk school ya masing-masing tempat berbeda ya, Sen ya. Karena tergantung dengan penyediaan. Ya. Kalau untuk teknologi AI ya, sebenarnya Iya. kalau AI itu, kalau Ana sih belum ngerasain ya, mungkin kayak yang isu-isu yang muncul kan, pekerjaan kayak programmer atau desainer bakal terganti. Kalau Ana mungkin justru malah lebih terbantu sih, kayak project yang mungkin sebulan bisa selesai dalam 2 minggu atau bahkan seminggu. Hmm. Mungkin kalau pekerjaan yang bakal terganti itu mungkin yang gimana ya? Yang persentase bisa dibikin otomasinya itu tinggi, kayak apa ya contohnya? Hmm, Kayak misalnya kasir-kasir gitu di supermarket, atau mungkin di, kalau misalnya kalian laundry gitu kan bisa ada kasirnya gitu, ada kayak yang bagian mencatat pengeluaran terus pemasukan. Nah itu mungkin bisa digantiin sama AI juga sih. Jadi semuanya bakal otomatis menggunakan mesin. Ya sebenarnya perbanyakin skill aja sih. Gak usah takut sama AI. Soalnya AI juga nggak sesempurna manusia, jadi jangan takut tergantikan. Ikutin tren aja. Jadi selalu update gitu sama perkembangan teknologi sekarang. Jadi kita nggak stuck di satu framework atau satu bahasa gitu, di satu software. Jadi harus up to date setiap saat. Ya mungkin gitu. Hmm. Ada masukan nggak buat kita-kita ini, eh, mahasiswa-mahasiswa, biar mungkin kedepannya bisa jadi lebih baik gitu. Kalau saran Ana banyakin, eh, pertama mungkin kalian search dulu biasanya kayak persyaratan masuk kerja gitu. Kan biasanya ada persyaratan kayak teknologi yang bisa mereka pakai atau skill-skill yang harus dikuasai. Nah, itu kalian catat terus kalian kembangin aja itu yang kalian catat itu. Kalian fokus di situ mungkin selama setahun atau 2 tahun. Insya Allah udah cukup sih. Atau mungkin kalau kayak programmer atau desainer, mungkin bisa untuk semuanya juga sih. Mungkin kalau saran anak lebih baik fokusnya di satu aja gitu, di salah satunya. Yang penting fokus satu tapi paham gitu, paham dan bisa secara keseluruhan, daripada bisa banyak cuman eh, kalau misalnya disuruh ngoding gitu cuman bisa dikit doang. Kayak misal kalau di programmer itu kan biasanya persyaratan kayak ada harus bisa Laravel, bisa React, bisa TypeScript, bisa Next.js. Nah itu mungkin bisa di fokus salah satunya aja, nggak usah semua dipelajarin. Soalnya kalau
kalian pelajarin semua dalam satu waktu itu agak susah masuknya. Oh, Sama kayak desainer mungkin bisa bisa fokus di salah satu bidang kayak fokus di UI UX atau fokus di ilustrasi, fokus di 3D. Yang engineer juga sama. Kedepannya mau fokus di mana kayak Cisco doang atau Mikrotik doang atau mungkin DevOps. Mungkin saran Nana gitu sih. Sama lihat juga sih perkembangan sekarang trennya apa aja yang lagi ngetren. Tapi jangan juga ngikutin apa itu ngikutin atau ngepelajarin apa yang semua lagi tren. hmm. Kan sekarang banyak tuh kayak bahasa-bahasa baru kalau di programmer. Itu jangan semua yang baru dipelajarin tuh pusing juga ntar. Mungkin dicari aja sih di research sendiri kira-kira kalau ke depannya apa yang bakal kepake. Mungkin gitu aja sih. Terus, sekarang harus belajar. Berarti lebih fokus ke satu bidang dulu atau ngefokusin kita buat memenuhi kriteria opportunity job kita di kedepannya apa gimana? Iya benar. Kalau Ana saranin fokus di satu bidang aja jadi nggak semua kita pelajarin. Yang penting bisa satu tapi skillnya itu kayak 90% gitu daripada kita bisa 5 tapi skillnya misal di level 40% atau 30%. Hmm, Walaupun bisa banyak tapi gak terlalu jago gitu. Mending bisa satu tapi jago banget di satu bidang gitu. iya, iya. Nah itu ngadepinnya gimana tuh Bang? Kalau misalkan kan kalau di Indonesia itu biasanya padahal mah kalau saya misalkan desainer saya ada perekrutan graphic designer harus bisa aplikasi ini aplikasi itu terus harus bisa CapCut, Adobe, Figma dan lain-lain gitu. Nah itu nanggepinnya gimana tuh Bang? Padahal kan kita pengennya fokus di satu bidang aja sebenarnya. Misalkan UI Itu UX. pilihannya cuma dua sih antara kalau misalnya ente bener-bener pengen masuk ke itu ya pelajarin semuanya. Kalau misalnya Pelajarin. nggak mau mungkin bisa nyari lagi sih. Cari yang Oh, benar-benar fokus di graphic designer gitu. Biasanya hmm, kalau join kayak studio desain gitu biasanya lebih anu sih lebih spesifik persyaratannya. Kayak cuma bisa desain doang atau apa itu cuma bisa UI UX doang atau ilustrasi 3D kayak gitu. oke. Kalau di IoT banyak juga sih di Oh iya ada. Indonesia. Apalagi kalau ditawarin ke UMKM gitu juga marketnya juga lumayan bagus. Kalau bisnis IoT yang Anda tahu sekarang itu kayak laundry coin itu kan pakai IoT juga self laundry gitu. Jadi dia bikin pakai kayak Raspberry Pi gitu kemudian disambungin ke Arduino. Jadi kalau untuk pembayaran gitu kita tinggal scan barcode kemudian Arduino Arduino apa sih namanya? Arduino ya itulah Aduh, dia bakal nyalain relaynya buat nyalain
on off mesin cuci. Terus juga kalau di tempat tanah ini juga, Arduino. nah iya itu Arduino. Arduino. Kalau di tempat tanah lebih ke IoT-nya pakai nggak ya? Mungkin lebih ke Raspberry Pi sih sama sensor-sensor gitu buat ngedetek kayak GPS dan lain-lain. Nah, katanya dengar-dengar di IDN ada bisa belajar IoT itu gimana nggak? Yang sebelum-sebelumnya itu yang belajar IoT kayak gimana? Kalau dulu itu ada gurunya, cuman sekarang Qadarullah udah keluar. Oh, Tapi udah. kalau dulu itu bukan program wajib sih, jadi yang mau aja gitu. Iya. Tapi itu masih yang apa ya, masih bisa dibilang basic gitu. Jadi kita cuma sempat belajar bentar doang, kemudian nggak lanjut lagi. Mungkin kalau IoT, kalau di IDN mungkin buat apa itu, yang SMP dan SMK mungkin. Kalau Hmm. Politeknik belum ada programnya. Kalau kayak kursus online gitu, ini nggak sih efektif nggak sih ya? IoT gitu. Kalau IoT gitu bagusnya langsung praktek sih. Jadi kalau kursus online kayaknya kurang efektif. Jadi kita harus langsung praktek gitu di kayak onsite face to face sama pengajarnya. Hmm. Terus juga kalau misalnya belajar IoT gitu modalnya juga eh, lumayan buat beli perangkatnya gitu. Gitu ya. Berarti tinggal harusnya cari-cari ini aja, ya, cari kursus-kursus offline gitu ya. Iya Dan benar. di Mungkin jurusan bisa itu. kayak ikut bootcamp offline gitu. Oh, bootcamp. Oke. Oke, ada lagi yang mau di-sharing mungkin. Itu aja sih. Kan ada yang mau nanya yang lain. Ah, kalau peluang di bidang IoT kayak gimana katanya Bang? Nah, Peluang di tadi nanti ke udah depan. dijawab. Oh, udah ya? Udah. Ah, emang sekarang yang di bidang IoT dari IDN yang udah kerja gitu. Siapa sih salah satunya? Belum ada. Oh, belum ada. Iya. Ya paling kalau kerja gitu, ya kalau programmer, kalau nggak jadi website developer atau enggak mobile developer. Kalau desainer ada yang jadi ilustrator, ya UX designer. Kalau engineer ada yang jadi sysadmin dan lain-lainnya. Kalau IoT paling proyekan kecil sih, kayak freelance gitu. Ada beberapa. Hmm. Oke. Ya, ada lagi nggak yang bertanya? Ada lagi yang mau nanya nggak? Kalau dari kedepannya ada yang mau di-sharing lagi nggak?
Sudah habis kayaknya. Udah habis. Oke. Ada nih yang nanya. Oke deh. Kalau nggak ada yang nanya, Ya ini ada yang nanya nih. oh ada yang nanya. Tahun pertama sebagai mahasiswa ditarget harus punya penghasilan berapa? Gimana Amar? Mungkin nanti bisa jawab. Saya yang jawab. Kan lagi tahun pertama nih. Oke. Tahun pertama sebagai mahasiswa ditargetkan harus punya penghasilan nggak? Iya, ditargetkan harus punya penghasilan. Itu kegiatan-kegiatan mahasiswa kayak edures, yang pergi-pergi ke luar negeri, itu kita dituntut untuk menghasilkan dari diri sendiri gitu. Nanti ada targetnya. Bahkan di semester awal tuh ada target pencapaian pendapatan per bulan gitu. Misalkan bulan pertama kemarin itu 200 apa 300 ya? 200.000 gitu. Di bulan pertama masuk setelah ospek terus sudah mulai belajar. Nah, itu ditugasin sama Pak Dedi itu buat eh nyari uang gitu buat mendapatkan penghasilan. Ya gitu. Jadi spontan mahasiswa tuh di tahun-tahun pertama bukannya semangat belajar juga maksudnya. Semangat belajar, tapi juga semangat berjualan gitu. Ada yang jualan risol, ada yang jualan cheese roll gitu. Kalau saya sendiri yang pas itu alhamdulillah ngelondri, laundry baju orang gitu. Qadarullah anak bawa mesin cuci sendiri di kosan saya sendiri. Ya alhamdulillah buka laundry dan insya Allah udah kecapai semua lah itu target-targetnya. Walaupun kalau kesini-sini ya mungkin lebih berat, makin ke bulan berikutnya makin berat. Soalnya kan kita ada Edures Palembang, Edures ke Singapura juga. Nah, itu dituntut untuk nggak boleh dari uang orang tua sebenarnya. Pakai uang penghasilan sendiri gitu. Jadi full berpenghasilan. Kalau menurut Anda sih, Anda saranin tuh sebelum masuk IDN mendingan nyari AdSense. Sekarang udah banyak apa platform-platform AI buat bikin video-video yang random gitu. Upload random aja di TikTok, di YouTube, TikTok juga bisa. Tapi kalau pengen banyak AdSense-nya pakai YouTube Reels. YouTube Short. Ya itu. Ya buat ini kan buat calon-calon maba ya. Biasanya YouTube AdSense tuh 4 bulanan lah baru bisa diambil AdSense. Kalau rutin 1 hari 3 video. Udah paling itu aja cukup. Ada lagi nggak yang bertanya nih? Kalau mau fokus di AI, apakah di Indo banyak loker untuk AI? Tuh gimana bang, Bang Itu Dava? soalnya belum pernah sih ngeliat loker AI gitu. Tapi kayaknya banyak deh. Mungkin AI ini bukan AI yang gimana ya. Kita ngebuat AI gitu. Kalau lokernya gitu. Kayak bikin machine learning atau deep learning. Kayak buat apa itu? Ya buat sistem yang terintegrasi dengan machine learning lah. Kayak misal pendeteksi wajah. Terus Python masuk nggak Python? ya itu biasanya pakai itu untuk bahasa pemrogramannya. Hmm. Terus juga kayak self autonomous driver kayak mobil Tesla gitu. Ya jadi kayak ngembangin gitulah, ngembangin robot. Jadi emang kayaknya kalau AI mah emang kedepannya bakalan kepake banget ya. Iya benar. Justru yang desainer yang desainer programmer yang sekarang-sekarang ini yang mengkhawatirkan akan tergerus nggak sih? Menurut antum gimana?
Ya jangan takut sih, Jangan perbanyak skill aja. banyak skill aja. Insya Allah rezeki udah diatur sih. Jadi Ya jangan takut. soalnya banyak banget sekarang kalau kita nonton podcast atau apa gitu ya tentang teknologi pasti yang diangkat kalau nggak AI, bioteknologi, apa enggak pembangkit listrik tenaga baru gitu misalkan. Dan itu yang dicecar duluan biasanya orang-orang desainer gitu, apalagi di graphic design itu udah sebentar lagi 5 tahun lagi graphic design akan punah begitu nanti biasanya. Tuh kayak buat cuci otak doang deh itu. Didoktrin biar mengurangi saingan. Ya jangan terpengaruh aja sih. Fokus kembangin skill, banyakin portofolio. Terus juga coba-coba kayak freelance di luar negeri gitu, kayak di platform Upwork atau apa ya biasanya, Fiverr. Fiverr, iya Nah, benar. coba-coba aja. Siapa tahu kan ada yang nge-hire gitu, freelance. Iya. Kalau loker AI sih kalau sekarang mah kayaknya masih belum banyak ya. Tapi nanti ke depannya insya Allah bakalan banyak. Soalnya bakalan berubah sih kayaknya teknologi ke depannya. Iya bener. Ya. Kalau mau dia AI ya nggak apa-apa, bagus sebenarnya. Ini ngejawab pertanyaan yang tadi. Tuh. Tapi antum ada niatan mau ke AI, mau belajar machine learning gitu? Ada nggak? Ada sih mungkin ntar. Soalnya Anda dengar juga kemarin tuh IDN mau ngadain kurikulum baru tapi di akhir nanti katanya. Ada program seminar tentang AI. Nah, itu belum tahu itu ada Pak. Malah belum dengar. Oh gitu. Tapi itu peluang yang bagus sih untuk ke depannya. Iya. Untuk belajar AI, Kak, kalau kita mau belajar AI gimana katanya? hmm, Belajar AI belum ada jurusannya kayaknya ya, Akhdafa. iya kalau di Politeknik belum ada. Di Mungkin bisa luar belajar otodidak sih di Google gitu emang atau di kayaknya YouTube. kalau iya deh. Kalau AI kayaknya cuma bootcamp doang adanya. Untuk sekarang sekarang ini. Mungkin ada beberapa kayak di course Udemy gitu. Biasanya lengkap sih kalau di Udemy. Ada AI, UI UX, programmer, network engineer, cyber security. AI machine learning ya. Tapi di YouTube juga banyak sih yang gratisan gitu. Oh gitu. Ini ada yang sampai sejam, 2 jam, 6 jam videonya. Lumayan. Ada juga channel yang kayak kampus apa ya, Harvard kalau nggak salah. Mereka biasanya eh, upload apa itu kelas di kelas perkuliahan di sana secara gratis. Jadi kayak pembahasan computer science dan lain-lain gitu ada di channel mereka. Jadi kita bisa kayak kuliah online gitu. Hmm. Tapi mungkin kalau misalnya nggak terbiasa belajar sendiri gitu otodidak, lebih baik ikut kayak bootcamp gitu. Jadi ada mentornya, lebih enak. Biar Belajarnya tetap juga terarah. apa ya? Oke. Udah ya mungkin ya. Nggak ada pertanyaan lagi. Dari kadabannya juga cukup mungkin ya. Iya, gitu. Iya. Mungkin kita cukupkan eh, jika tidak ada pertanyaan dari peserta. Kita cukupkan sharing session kita kali ini. eh Terima kasih untuk para peserta yang udah hadir dan menyimak. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Dan kami mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dari perkataan dan juga perbuatan kami pada sharing session kita kali ini. Akhirul kalam, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullah khair. Katsir, Akhdafa udah bisa hadir pada sharing session kali ini. Ya, syukran juga atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus, Kak. Amin, Ustaz. Izin live.